السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وباحتفال مولد حبيبه ومصطفاه تتنزل الرحمات والبركات، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد سيد السادات، وعلى آله وأصحابه السادة القادات. اللهم فصل وسلم وعظم وكرم ومجد على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والصحب والآل. Yang saya hormati para masyayikh, para kiai, para asatidz, tokoh masyarakat, serta hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah pada kesempatan yang baik ini, di acara memperingati hari kelahiran junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah, di mana semata berkat limpahan rahmat, taufik hidayah dan inayahnya lah, maka sampai saat ini Allah masih terus berkenan memberikan perpanjangan umur kepada kita dalam keadaan sehat, afiat, dan khususnya dalam keadaan Islam dan iman. Marilah dalam pertemuan kita yang penuh keberkahan ini, sekali lagi kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadrat Allah, seraya lidah kita mengucapkan Alhamdulillah, di mana semata berkat limpahan rahmat Allah, taufik dan inayahnya, maka Allah gerakkan hati kita, Allah ayunkan langkah kita, Allah hadirkan kita bersama-sama di dalam rumahnya, di dalam masjid ini, guna bersama-sama memperingati hari kelahiran junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Salawat serta salam marilah senantiasa kita senandungkan untuk kita haturkan keharibaan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya kita berharap kepada Allah semoga berkat bacaan salawat yang selalu kita baca dan kita haturkan keharibaan beliau, niscaya Allah akan golongkan kita kelak di hari kiamat ke dalam kelompok dan golongan orang-orang yang berbahagia yang akan mendapatkan syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal ada 3 alasan mengapa acara memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tiap tahun kita adakan. Alasan yang pertama adalah karena kita menjalankan dan memenuhi perintah Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firmankan dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Yang artinya, wahai kekasihku Rasul Muhammad, sampaikan kepada umat agar umat tahu, agar umat faham, agar umat mengerti dan agar umat sadar. Bifadlillah, akan karunia-karunia yang telah Allah karuniakan kepada kalian. Wa birahmatihi, dan akan rahmat-rahmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kalian. Untuk karunia-karunia dan rahmat-rahmat Allah itu hendaknya kalian bergembira dan bersuka cita. Jadi ada perintah dari Allah agar tatkala rahmat Allah itu hadir dalam kehidupan kita, kita menyambutnya dengan penuh kegembiraan sebagai salah satu wujud rasa syukur kita akan rahmat Allah itu. Sedangkan rahmat Allah yang teragung, karunia Allah yang terbesar, anugerah Allah yang terakbar bagi umat manusia adalah diutusnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam semesta ini, sebagaimana firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Jadi kalau ada masih sampai saat ini orang-orang yang menganggap atau yang berpandangan bahwa memperingati maulid atau membaca maulid itu merupakan sesuatu yang bersifat bid'ah, jelas kita katakan orang ini tidak pernah membaca Al-Quran, atau membaca Al-Quran tapi tidak faham akan kandungan maknanya. Karena apa yang kita lakukan malam ini itu sudah sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Jadi alasan yang pertama, kita hadir malam ini dalam rangka memperingati hari kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atas dasar perintah Al-Quran. Alasan yang lain sebagai ungkapan kegembiraan kita akan kelahiran sang juru selamat umat manusia, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kehadiran kita pada malam hari ini di tempat ini adalah sebagai ungkapan rasa kebahagiaan kita, rasa kesenangan kita, rasa sukacita kita akan kelahiran baginda Rasulullah SAW, sampai di situ saja sudah cukup. Ungkapan kegembiraan seorang manusia muslim muslimah akan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, lalu memperingatinya dengan cara-cara seperti yang saat ini sedang kita lakukan, sampai di situ saja hal itu sudah cukup. Mengapa? Sebab baginda Rasul Muhammad SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam kitabnya As-Sahih pada bab Al-Irda' Ba'dal Haulain. Dalam kitab itu diriwayatkan bahwasanya pamanda baginda Rasul Muhammad SAW yang bernama Sayyiduna Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Pamanda Nabi ini suatu malam beliau bermimpi. Di dalam mimpinya itu ia bertemu dengan Abu Lahab. Siapa yang tidak kenal Abu Lahab? Siapa yang tidak kenal Abu Lahab dan kekafirannya? Siapa yang tidak mengenal Abu Lahab dan kemusyrikannya? Siapa yang tidak mengenal Abu Lahab dengan segala bentuk permusuhannya kepada Nabi, kekurangan ajarannya kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Untuk itulah tatkala Allah menyinggung keberadaan Abu Lahab, Allah abadikan ia dalam satu surah secara utuh. Tidak tanggung-tanggung Allah abadikan cerita Abu Lahab dengan segala bentuk kekufuran dan kesyirikannya serta kekurang ajarannya kepada baginda Rasul. Allah abadikan dalam satu surah secara utuh. Melebihi tatkala Allah menyinggung keberadaan Fir'aun, sosok manusia bukan saja ingkar dan kafir, tapi mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Tatkala Allah singgung keberadaan Fir'aun, Allah hanya singgung dalam beberapa ayat saja. Demikian pula tatkala Allah menyinggung keberadaan Namrud, Allah pun singgung hanya dalam beberapa ayat saja. Tapi giliran Allah menyinggung keberadaan Abu Lahab, Allah abadikan dalam satu surah secara utuh. Bahkan tatkala Allah menyinggung keberadaan Abu Lahab, Allah singgung juga akan keberadaan istrinya yang dijuluki Hammalatal Hatab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Nah, menurut ahli tafsir, Hammalatal Hatab itu nama aslinya adalah Ummu Jamil. Dikatakan Ummu Jamil karena ia memang berparas cantik jelita. Bahkan Ummu Jamil itu kalau dalam terjemahan bebasnya artinya kembangnya kota Makkah saat itu. Tapi itulah contoh, cantik saja tidak menjamin untuk sampainya orang ke gerbang surga Allah. Manakala seorang wanita hanya mengandalkan paras yang ayu, kulit yang putih mulus, maka itu semua tidak menjamin untuk lolosnya ia sampai ke gerbang surga Allah. Manakala kecantikan wajah itu tidak pula dihiasi dengan nilai-nilai keimanan dan kesolehan.
kulit yang putih saja tidak cukup, manakala ia tidak dibarengi dengan nilai-nilai keimanan dan kesolehan. Terbukti Ummu Jamil pun didaulat oleh Allah, ditetapkan oleh Allah sebagai hammalatal hatab, sang pembawa kayu bakar yang akan membakar dirinya sendiri. Nah, di dalam mimpi itu Sayyiduna Al-Abbas sempat bertanya kepada Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab, bukankah engkau telah mati?" Abu Lahab yang ditanya menjawab, "Benar wahai saudaraku Abbas." Abbas pun bertanya kembali, "Jika demikian, apa yang terjadi pada dirimu saat tubuhmu telah berkalang tanah di dalam liang kubur?" Ditanya seperti itu ditanya seperti itu, Abu Lahab pun menjawab, "Duh, sungguh nasibku amat sangat menderita. Setiap saatnya, setiap harinya datang azab Allah bersusul-susulan mendera diriku." Pantas saja kalau seseorang diazab dalam alam kuburnya karena kekafiran dan kesyirikannya. Begitulah menurut konsep Islam, rumah masa depan itu alias kuburan. Jadi kalau kita tanya apa itu rumah masa depan, jawabannya pasti rumah masa depan itu adalah kuburan. Dan kuburan menurut konsep Islam hanya akan berfungsi menjadi dua hal. Yang pertama, imma raudhatun min riyadil jinan wa imma hufratun min hufarin niran. Yang pertama, ia akan menjadi taman daripada taman-taman surga Allah. Yang kedua, ia akan menjadi liang daripada liang-liang api neraka jahanam. Nah, dalam misi kehidupan manusia, kita punya misi apa itu? Untuk merancang dan membangun masa depan kita. Adalah orang-orang yang telah merancang dan membangun, merencanakan sejak awal akan masa depannya, pastinya masa depannya itu akan sukses dan bahagia. Sedang masa depan yang sebenarnya bagi seorang anak manusia itu paling tidak ada 5 tahapan kehidupan masa depan yang sebenarnya. Dan itu menjadi tugas dan kewajiban kita dalam kehidupan ini. Yang pertama, masa depan itu yang harus kita perjuangkan dan harus kita pikirkan baik siang maupun malam adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita sebagai manusia muslim muslimah, mukmin mukminah di dalam kehidupan di dunia ini, agar kiranya mampu untuk meraih dan menggapai husnul khatimah. Itu merupakan tahap yang pertama dari masa depan yang 5 tahapan tadi, yaitu meraih husnul khatimah. Adalah tugas kita dalam kehidupan di dunia ini. Dengan segala kemampuan yang kita miliki, bagaimana caranya agar kita mampu untuk meraih dan menggapai husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Husnul khatimah itu bentuk konkretnya adalah saat Israel datang, yang artinya akan menyudahi kehidupan kita, maka Israel itu akan datang dengan penuh persahabatan, datang dengan senyum, datang dengan penuh kelembutan, seraya ia berkata, "Ana bikulli mu'min rahim," bahwa aku ini akan berlaku lemah lembut pada setiap orang-orang yang beriman yang hendak aku cabut nyawanya. Dan bukan sebaliknya. Israel datang dengan mata yang melotot,
mulut yang menyeringai, yang penuh ancaman, dan yang amat sangat mengerikan itu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh para mufassirin, bahwa derap langkah Israel itu terdengar dalam radius waktu 500 tahun. Artinya sesuatu yang amat sangat mengerikan. Tetapi beruntunglah seorang manusia muslimah di dalam kehidupan di dunia ini, manakala ia telah merancang sedini mungkin sejak awal akan perjumpaan dan pertemuannya dengan Israel. Dan itu merupakan kewajiban kita, misi kehidupan kita di dunia ini. Siapapun kita, apapun status sosial kita, apapun latar belakang pendidikan kita, adalah tugas kita mempersiapkan perjumpaan kita dengan Israel itu agar kita mampu meraih dan menggapai husnul khatimah. Husnul khatimah itu konkretnya adalah Israel datang, dan seiring dengan datangnya Israel, hijab yang selama ini menutup kita antara kita dan alam gaib itu akan tersibak dan terbuka. Kita pun akan melihat alam-alam gaib itu. Nah, bagi orang yang Allah takdirkan ia mampu untuk menggapai husnul khatimah, ia akan melihat apa yang ia lihat. Yang ia lihat adalah apa yang telah dilukiskan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, tepatnya dalam suratul Waqi'ah. Wa ashabul yamin, ma ashabul yamin, fi sidrin makhdud, wa talhin mandud, wa dhillin mamdud, wa ma'in maskub, wa fakihatin kathirah, la maktu'atin wala mamnu'ah, wa furushin marfu'ah. Yang dilihat oleh orang itu adalah ashabul yamin, penduduk surga Allah, yang saat itu sedang menikmati indahnya taman surga Allah, sedang menikmati ranumnya bebuahan yang ada di taman surga Allah itu, menikmati seluruh fasilitas yang ada di dalam surga Allah itu. Begitu manusia yang bersangkutan melihat itu, segera hati dan jiwanya merindukan perjumpaannya dengan Allah dan berkeinginan untuk segera meninggalkan dunia yang fana ini. Saat manusia itu sedang merindukan perjumpaannya dengan Allah, maka Allah pun menyenandungkan senandung kerinduan yang sama. Allah pun berfirman kepada manusia tersebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tidak takut, meski saat ini sedang menghadapi kematian, meski saat ini Israel sedang berdiri di sampingnya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah engkau wahai jiwa yang tenang ke haribaan Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai, dan masuklah engkau dalam jajaran hamba-hambaku yang telah engkau saksikan keberadaan mereka itu, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Saat manusia yang bersangkutan sedang menikmati akan pemandangan yang menyejukkan matanya dan menenteramkan hatinya, maka saat itu Israel dengan pelan-pelan mencabut nyawanya. Maka sakaratul maut itu pun bagi seorang manusia yang telah mempersiapkan kematiannya sedini mungkin, sama sekali tidak terasa sakit. Padahal sakaratul maut itu adalah sesuatu yang amat sangat menyakitkan. Tapi bagi manusia yang sudah dikaruniai oleh Allah husnul khatimah, sakaratul maut itu tidak terasa sama sekali. Dan itu tugas kita.
dalam kehidupan ini untuk memperjuangkan agar kita tergolong orang-orang yang mampu meraih husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah pun kasih kehidupan kita dengan husnul khatimah. Nah, di dalam mimpi itu Sayyidina Al-Abbas bertanya kepada Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab, lalu apa yang terjadi pada dirimu saat tubuhmu telah berkalang tanah dalam liang kubur?" Kata Abu Lahab, "Sungguh aku sangat menderita. Setiap saat datang azab Allah bersusul-susulan mendera diri ini. Tetapi wahai Abbas, ketahuilah bahwa setiap hari Senin Allah berikan keringanan kepadaku." Mendengar hal itu, Sayyidina Abbas menjadi heran. Masa ada manusia sekafir Abu Lahab masih mendapatkan keringanan dari Allah? Masa ada manusia semusyrik Abu Lahab masih mendapatkan keringanan dari Allah? Untuk mengobati rasa keheranannya itu, Sayyidina Abbas juga lalu bertanya kembali kepada Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab, dari mana engkau peroleh keringanan itu dan apa sebab sampai engkau memperoleh keringanan itu?" Ditanya seperti itu, Abu Lahab pun menjawab, "Keringanan itu aku peroleh dari Allah. Hal itu aku peroleh karena kegembiraanku yang sesaat, kebahagiaanku yang sekejap akan kelahiran junjungan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu saat Thuwaibah, budak perempuanku, mengabarkan kepadaku." Karena Thuwaibah itu termasuk orang yang membantu persalinan Sayyidatuna Aminah, ibu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang membantu persalinan beliau adalah Thuwaibah. Maka Thuwaibah tahu bahwa Siti Aminah telah melahirkan seorang bayi laki-laki. Nah, di zaman itu manakala seorang ibu melahirkan bayi laki-laki, maka seluruh anggota keluarga itu akan bangga. Dan sebaliknya, kalau yang terlahir itu bayi perempuan, maka mereka akan menyambutnya dengan dingin. Kenapa? Karena pada saat itu, di era jahiliyah itu, saat manusia masih tenggelam dalam kebodohan, saat manusia masih miskin akan nilai-nilai keislaman, bahkan tidak ada sama sekali, saat manusia jauh dari nilai-nilai keimanan, maka wanita saat itu diposisikan sebagai mesin pemuas seksual laki-laki. Maka seorang ayah akan merasa khawatir kalau terlahir anaknya itu ternyata bayi wanita. Khawatir jika di kemudian hari sang anak itu akan membuat aib keluarga. Untuk itulah kemudian tidak jarang seorang ayah itu tega mengubur anak perempuannya hidup-hidup, takut terjadi aib di kemudian hari. Itu di zaman jahiliyah zaman itu. Tapi apa yang terjadi dengan zaman jahiliyah modern? Seorang ayah kandung tega memperkosa anak gadisnya sendiri. Seorang ayah kandung rela merenggut kehormatan anak gadisnya sendiri. Jadi kalau kita tanya mana yang lebih jahiliyah? Jahiliyah zaman dahulu yang memang orangnya bodoh-bodoh, tidak ada nilai-nilai agama,
ataukah manusia saat sekarang ini yang sudah hidup di zaman ultramodern, sudah mengenal Islam, sudah mengenal iman, sudah mengenal tata cara dan budaya, tapi kok masih ada seorang ayah memperkosa anak gadisnya. Wal'iyadu billahi ta'ala. Nah, maka sewaktu Thuwaibah mengabarkan kepada Abu Lahab, wahai tuanku Abu Lahab, telah terlahir anak kemenakanmu, seorang bayi laki-laki yang terlahir dengan sehat dan gemuknya. Begitu dikatakan yang terlahir bayi laki-laki, serta merta timbul kebanggaan pada diri Abu Lahab. Maka secara spontan Abu Lahab mengatakan, wahai Thuwaibah, budak perempuanku, yang hari ini telah membawa berita bahagia untukku. Mulai saat ini engkau aku merdekakan. Jadilah engkau manusia merdeka. Dan dengan satu syarat, engkau susui terlebih dahulu kemenakanku itu. Nah, karena kegembiraanku yang sesaat itulah, maka Allah berikan aku keringanan pada setiap hari Senin. Dengan cara aku menghisap ibu jariku ini, maka dari ibu jari ini keluar cairan, dan tatkala cairan itu masuk dalam rongga mulutku, rasa sakit yang selama ini mendera diriku pun serta merta lenyap. Tatkala cerita ini dibaca, disimak oleh seorang ulama besar yang bernama Syamsuddin Ibn Nasiruddin Ad-Damashqi, maka beliau pun, ulama itu, mengomentari cerita ini dengan 3 bait syairnya. Beliau pun berkata, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yawm itsnain daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kata beliau, jika yang kafir saja seperti Abu Lahab, ia mendapatkan keringanan dari Allah pada setiap hari Senin, dan yang demikian itu karena kegembiraannya yang sesaat terhadap kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Maka apa yang hendak Anda katakan? Apa komentar Anda? Famadhannu, apa prasangka Anda? Apa pendapat Anda? Apa komentar Anda? Bil abdil ladzi tula umrihi, akan sosok manusia, sosok hamba Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul Muhammad, sepanjang hidupnya, acap kali datang bulan Rabiul Awal, ia sambut dengan penuh sukacita, ia sambut dengan penuh kegembiraan hati dan jiwa, dan setiap saatnya ia merayakan hari kelahiran Rasulullah SAW tersebut. Maka tentunya bukan sekedar keringanan, tetapi manusia yang seperti itu layak dan pantas untuk ditempatkan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kalau peringatan ini sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada Rasul Muhammad, walaupun rasa cinta itu masih pada taraf hanya membaca sholawat, masih pada taraf memperingati dengan skala yang seperti ini, itu pun sudah cukup. Kenapa? Karena Rasul SAW 15 abad yang silam beliau berkata,
yuhsyarul mar'u yaumal qiyamati ma'aman ahabba, bahwa manusia itu kelak akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai. Kita akan lebih tercengang lagi, lebih terheran-heran lagi seraya mengucapkan alhamdulillah kalau kita menyimak kembali apa kejadian yang melatar belakangi sampai disampaikannya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, yaitu saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbahnya, sedang memberikan mau'izah hasanah. Tiba-tiba saja ada seorang A'rabi. A'rabi itu orang desa, orang gunung, orang yang tidak berpendidikan, tidak berbudaya, sehingga sopan santunnya kurang. Nah, saat Rasul sedang memberikan khutbah, tiba-tiba A'rabi ini menginterupsi, memotong khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seraya ia berkata, "Wahai Rasul, stop, jangan engkau teruskan khutbahmu karena ada pertanyaan yang hendak aku pertanyakan kepadamu." Maka Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang akhlaknya itu luar biasa, dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin dunia adalah pemimpin yang tidak otoriter, tapi pemimpin yang aspiratif, yang mampu mengakomodir, menampung aspirasi umat yang dipimpinnya. Rasul pun segera menghentikan khutbahnya. Beliau pun lalu berkata, "Wahai A'rabi, wahai orang desa," walaupun yang menginterupsi itu bukan anggota DPR, tapi adalah orang desa, cuman orang desa. Tapi Rasul sebagai pemimpin yang aspiratif, yang selalu mendengar, menampung aspirasi rakyat yang dipimpinnya. Nah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Wahai A'rabi, begitu pentingkah pertanyaanmu itu? Begitu mendesakkah pertanyaanmu itu hingga engkau tidak sabaran untuk menunggu barang sejenak sampai aku selesai melakukan khutbah ini?" Yang ditanya lalu berkata, "Benar wahai Rasul, pertanyaan ini sudah begitu mendesak-desak hati dan jiwaku, maka akan aku segera pertanyakan kepada dirimu." Maka Rasul pun lalu menjawab, "Kalau begitu, monggo silakan bertanya apa yang hendak engkau pertanyakan." Maka A'rabi pun lalu bertanya, "Ya Rasulullah, yang akan aku pertanyakan adalah mata sa'ah, kapan kiamat itu akan Allah bangkitkan?" Itulah pertanyaan A'rabi. Maka pertanyaan A'rabi itu bagaikan halilintar di siang bolong. Kenapa? Karena baru hari itu ada orang yang menanyakan dengan pertanyaan yang seperti itu. Selama ini manusia punya kecenderungan untuk menghindari pertemuannya dengan kiamat. Kenapa? Karena kiamat suatu hari yang amat sangat menakutkan, suatu hari yang amat sangat mengerikan, sehingga Allah tatkala singgung keberadaan kiamat itu Allah ilustrasikan di begitu banyak ayat. Tetapi hari itu A'rabi bertanya seakan-akan dia tidak sabaran untuk menanti datangnya kiamat. Lalu ia bertanya, "Mata sa'ah, kapan kiamat itu akan Allah bangkitkan?" Maka Rasul pun kembali bertanya, "Wahai A'rabi, wahai orang desa, wahai orang gunung, besar benar nyalimu, besar benar keberanianmu. Sudah banyakkah persiapan
dirimu untuk menyongsong kiamat itu? Sudah banyakkah sholatmu? Sudah banyakkah puasamu? Sudah banyakkah ibadahmu? Dicecar dengan pertanyaan seperti itu, A'rabi pun tahu diri, maka ia menunduk, malu. Sadar karena ia hanya seorang A'rabi, orang desa yang penuh keterbatasan. Maka A'rabi pun menjawab, ya Rasulullah, aku hanya seorang A'rabi, orang desa yang penuh keterbatasan. Aku tidak songsong kiamat itu dengan banyaknya sholat, dengan banyaknya puasa, dengan banyaknya ibadah. Tapi wahai Rasul, ketahuilah bahwa akan aku songsong kiamat itu dengan dada yang membusung, dengan tekad yang membaja, dengan satu modal, yaitu cinta Allah dan cinta Rasulnya Muhammad. Apa reaksi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tatkala ada seorang warga dari umat ini mengatakan akan menyongsong hadirnya kiamat itu dengan hanya bermodalkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya Muhammad, marahkah Rasul? Berangkah Rasul? Ternyata Rasul tidak marah, bahkan Rasul tersenyum. Dan setelah tersenyum, Rasul pun bersabda, sabda yang saya sampaikan tadi itu, wahai A'rabi, ketahuilah bahwa di hari kiamat kelak manusia itu akan dikumpulkan, akan diguyupkan bersama orang yang ia cintai, dan engkau pun secara khusus akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai pula. Yuhsyarul mar'u yaumal qiyamati ma'aman ahabbah wa anta tuhsyaru ma'aman ahbabta. Saat sabda ini disampaikan oleh Rasul, di sana ada seorang sahabat yang bernama Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik sejak berusia 9 tahun ia telah diserahkan oleh ibunya kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak saat itu tinggallah Sayyiduna Anas ibnu Malik seatap serumah dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dapat dipastikan jika Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah malamnya bangun untuk bertahajud, rukuk sujud kepada Allah, dapat dipastikan Anas yang remaja itu akan bangun untuk melakukan tahajud yang sama, untuk mengikuti tahajudnya Rasulullah. Kalau Rasulullah pada hari itu berpuasa sunnah, maka dapat dipastikan Anas pun akan berpuasa sunnah, mengikuti puasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah berada di satu tempat, dapat dipastikan Anas akan berada di tempat yang sama untuk melayani segala keperluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang meragukan kualitas ibadah Anas ibnu Malik, siapa yang meragukan kualitas keimanan Anas ibnu Malik, pemuda yang beranjak remaja dewasa, langsung di bawah didikan, arahan dan pantauan Rasulullah SAW. Nah, Anas ibnu Malik saat mendengarkan hadis ini, beliau lalu berkomentar, demi Allah, aku tidak pernah bahagia setelah aku masuk Islam sebahagia hari ini, yaitu tatkala junjunganku Rasul Muhammad mengatakan bahwa manusia itu kelak akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai. Lalu Anas berkata, maka ya Allah, saksikanlah di mana saat ini aku berada. Saksikanlah ya Allah bahwa aku cinta Rasulmu Muhammad, bahwa aku cinta Abu Bakar,
bahwa aku cinta Umar, dan kumpulkanlah kelak aku di hari kiamat ya Allah dalam paguyuban mereka. Walaupun aku sadar salatku tidak seperti salat mereka, puasaku tidak seperti puasa mereka, ibadahku tidak seperti ibadah mereka, tapi bermodalkan cintaku kepada mereka, kumpulkanlah kelak aku ya Allah dalam perkumpulan mereka. Kalau Sayyiduna Anas, sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, beliau lebih mengandalkan cintanya ketimbang ibadahnya, lebih mengandalkan cintanya ketimbang sholatnya, lebih mengandalkan cintanya ketimbang puasanya. Padahal sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa. Apalagi kita yang sampai detik ini sholat kita masih amburadul. Kalau sholat hanya mulutnya saja yang sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu mulut kita saja mengatakan hidupku, matiku, ibadahku, seluruh aktivitasku untukmu ya Allah. Tapi realita kita, realitanya hidupku, matiku, ibadahku, seluruh aktivitas dalam kehidupanku untuk pekerjaanku, untuk perdaganganku. Kenapa? Karena saat kita mengatakan itu, pikiran kita ke dalam bisnis kita, pikiran kita dalam pekerjaan kita, sampai seringkali kita lupa sudah berapa rakaat kita sholat. Betul? Artinya sampai detik ini yang sholat cuman mulut kita saja, sementara pikiran kita tidak pernah kita sholati. Mungkin saat kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, saat itu pikiran kita sedang dikotori oleh berbagai macam najis. Tetapi alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, dalam realita kehidupan ini kita dijadikan oleh Allah yang pertama sebagai hamba yang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sebagai umat daripada Nabi Muhammad. Yang ketiga sebagai pecinta-pecinta Rasul Muhammad. Kenapa? Karena cinta kita ini bukan tanpa modal. Perkumpulan kita malam ini bukan tanpa modal. Perkumpulan kita ini menunjukkan bahwa kita masuk dalam skenario besar Allah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Bahwa tatkala Allah ciptakan manusia ini masih di alam arwah, masih dalam stadium ruh, di mana Allah ciptakan sekaligus, maka Allah ciptakan ruh-ruh itu secara berkelompok-kelompok, berkoloni-koloni, grup-grup. Nah, kalau dalam alam arwah itu kita masuk dalam grupnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad, lalu ruh kita menghadap ruhnya Rasul Muhammad, ruh kita menghadap ruhnya Rasul Muhammad, maka di dalam alam asbah, alam ragawi ini, minimal walaupun kita terpisah jarak dan waktu, kita menjadi pecinta beliau. Pecinta beliau, sebagaimana yang diuraikan oleh para ulama, bahwa kalau kita di alam arwah itu saling berhadap-hadapan,
Maka tatkala kita di alam ragawi ini, kita menjadi orang yang saling menyinta. Kalaupun kita terpisah waktu dan jarak yang begitu jauh, minimal kita menjadi pengidolanya. Jadi keberadaan kita malam ini dalam rangka memperingati hari kelahiran Rasul Muhammad sebagai ungkapan rasa bahagia kita, rasa syukur kita, rasa senang kita, sekaligus rasa cinta kita kepada Rasul Muhammad. Maka itu bermodalkan dari hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita memang sudah ditakdirkan oleh Allah di alam arwah itu masuk dalam koloninya Rasul Muhammad. Saat itu roh kita menghadap roh Rasul Muhammad, menghadap roh kita menghadap kepada Nur Muhammad. Maka dalam kehidupan ini kita menjadi pecinta Rasul Muhammad. Walaupun cinta kita masih pada stadium peringatan-peringatan seperti ini, belum sehebat tatkala kita menyintai timnas. Itu pecinta-pecinta timnas waktu mau main kemarin itu 3 hari tidur di Senayan sana tanpa alas, tanpa naungan. Mereka rela demi untuk mendapatkan bisa membeli karcis nonton tim nasional. Kenapa? Alasannya satu, karena mereka menyintai tim nasional itu. Andaikan saja cinta kita kepada Rasul sehebat cinta kita kepada timnas, maka beruntunglah kita sebagai hamba Allah. Lambat laun kalau itu kita lakukan, insya Allah Allah akan semakin menambah rasa mahabbah kita kepada beliau. Nah, kalau kita sudah memposisikan diri sebagai manusia pecinta Rasul, kitalah yang beruntung, kitalah yang bahagia. Karena apa? Karena kecintaan tadi akan menghantarkan kita sampai kepada puncak kemuliaan kebersamaan bersama baginda Rasul Muhammad di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah minimal 3 alasan mengapa kita pada malam hari ini ada di tempat ini dan dalam rangka mengikuti acara ini, yaitu dalam rangka memperingati hari kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kira yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi secuil ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi kita semua fid dini wa dunya wal akhirah. Dan manakala dalam ceramah keagamaan saya tadi ada kata-kata yang kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, maka dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Habib Husin dari Probolinggo.